Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Aditya di Sahabat Manuk Channel. Di kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang burung sogontong lagi yang berjudul kenapa sih burung sogontong tidak kunjung gacor walaupun perawatannya sama dengan burung sogontong yang gacor. Sebelum saya lanjut ke pembahasannya, untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silakan untuk mengklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan dibuka juga notif loncengnya, dan jangan lupa juga di like, di share, di komen sebanyak-banyaknya. Untuk teman-teman yang belum paham bisa mengkomen atau bisa nge-DM di Instagram saya dengan @iniaditya27 dan di TikTok saya juga dengan @iniaditya27. Mari kita lanjut ke pembahasannya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kenapa sih sogon tidak kunjung gacor? Ini pasti ada sebabnya teman-teman. Nah, sebelum saya memberikan penjelasannya terlebih dahulu, saya juga akan memberikan penjelasan tentang sebabnya yang secara umum bisa terjadi pada burung sogontong yang menyebabkan tidak kunjung gacor teman-teman. Dan saya juga akan memberikan solusinya supaya sogon teman-teman itu menjadi gacor atau rajin bunyi ya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang sogonnya tidak kunjung gacor, sebab yang pertama kemungkinan burung tersebut itu sedang nyelet. Sebab yang kedua, mungkin burung tersebut akan mabung. Yang ketiga, burung tersebut tidak cocok dengan pakannya. Dan yang keempat, burung tersebut mungkin tidak cocok dengan perawatannya atau kita tidak konsisten dalam perawatannya teman-teman. Nah itu teman-teman adalah sebab yang bisa mengakibatkan burung sogontong kita itu tidak kunjung gacor. Nah, solusinya bagaimana sih supaya sogon kita itu kembali gacor teman-teman ya? Nah, misalnya burung teman-teman sedang nyelet, ya kita harus menyembuhkannya dulu supaya si sogonnya itu supaya gacor lagi teman-teman. Misalnya nyelet nih, kita beri pakan yang bisa mengatasi sogon nyelet. Ada linknya di deskripsi, nanti saya sharekan. Saya sudah membuatkan racikan pakan yang benar-benar ampuh menjadikan burung nyelet sembuh teman-teman. Nah, bagaimana mau gacor, burungnya tersebut pun sakit gitu kan. Jadi sama juga dengan burung teman-teman ya. Kalau misalnya burung itu sedang sakit ya, dia juga malas loh untuk bunyi, dia juga sakit loh untuk bunyi gitu kan. Jadi ya burung tersebut akan diam aja, tidak kunjung gacor atau tidak kunjung bunyi teman-teman. Itu sebab yang pertama. Kalau misalnya burung teman-teman itu sedang nyelet. Dan untuk yang kedua, misalnya burung sogontong teman-teman itu sedang mabung. Contohnya seperti ini. Bagaimana sih cara kita mengetahui sogon kita itu mau mabung atau enggak? Nah, contohnya ketika burung sogontong dia akan mau pasti mabung, hari-hari biasa dia itu gacor, maloper, bunyinya, tembak, malas, dan garis dan korisian. Nah, setelah beberapa hari burung tersebut malah diam dan dia kunjung bunyi atau cuma bunyi panggilan suaranya aja, itu tweet doang teman-teman. Nah, pada hampir ada 2 hari burung tersebut tidak kunjung bunyi teman-teman. Nah, biasanya ketika kita mengkerodong paginya itu pasti ambrol teman-teman. Nah, itu pertanda sogon yang mau mabung. Kalau sepengalaman saya, ketika burung hari-harinya itu gacor dan setelah beberapa hari kurang gacor atau tidak bunyi sama sekali, kemungkinan burung tersebut akan fase mabung teman-teman. Nah, jadi yang kedua adalah burung tersebut mungkin akan dalam fase mabung sehingga dia tidak rajin bunyi atau malas bunyi. Nah, untuk selanjutnya tidak cocok dengan pakannya. Sering saya bilang konsistenlah dalam sebuah pakan teman-teman, karena kunci untuk gacornya itu di pakan juga lebih berpengaruh besar teman-teman ya. Kalau misalnya pakan sesuai ya burung akan memberikan apa yang kita mau gitu loh teman-teman. Nah, jadi misalnya pakan ini tidak cocok dengan pakan dengan burung kita ya, kita ganti teman-teman. Jangan kita terusin teman-teman, karena
Kalau misalnya diterusin ya hasilnya gitu-gitu aja gitu teman. Nah, jadi yang saya sarankan, misalnya burung ini tidak cocok dengan pakan ini, kita coba lagi ke pakan yang lain. Misalnya kurang cocok lagi, ya kita coba cocokkan lagi atau berikan pakan yang lain lagi teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kita memilih pakan mana sih yang cocok untuk burung sorghum kita, teman-teman. Dan misalnya burung tersebut sudah cocok dengan pakannya, pasti dijamin burung tersebut akan memberikan performa terbaiknya untuk kita, yaitu rajin bunyi, gacor, ngeleper, nembak, dan sebagainya, teman-teman. Dan ketika kalau sudah cocok dengan pakannya, jangan digonta-ganti pakannya. Karena kalau misalnya kita gonta-ganti pakannya, akan kembali ke awal lagi. Dia adaptasi dengan pakan yang baru lagi, dan akan membuat dia itu bunyinya lama lagi, teman-teman. Itu kemungkinan burung tidak cocok dengan pakannya. Setelah itu, selanjutnya tidak konsisten dengan perawatan hariannya. Saya sering bilang konsistenlah dalam sebuah perawatan harian, karena ini juga bisa menjadikan burung sorghum kita itu jadi rajin bunyi. Misalnya rutin diembun, walaupun jarang-jarang ya, seminggu 3 kali atau seminggu 5 kali ya harus diembun. Lebih bagus sih setiap hari, rutin dijemur, dimandiin, dan memberikan ekstra puding dan yang lain-lain lah pokoknya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita rutin, misalnya tidak konsisten, pasti burung teman-teman akan memberikan performa terbaiknya, yaitu gacor, ngeleper, nembak, nalas, dan sebagainya. Jadi konsistennya dalam perawatan. Misalnya, bang, saya setiap pagi hari selalu memandikan burung, ya lakuin, setiap hari lakuin. Nah, karena kalau misalnya kita udah enak burungnya, wah kok dimandiin pagi hari burung enak ya, berarti cocok dengan settingan hariannya, teman-teman. Berarti wah burung saya harus dimainin setiap pagi nih, wah burung saya harus diterapi sauna nih, wah burung saya harus dimandiin sore hari nih. Nah, kalau misalnya cocok, jangan sampai diganti lagi settingannya. Beda lagi dengan settingan untuk lomba. Ini settingan hariannya, teman-teman. Itu kemungkinan sorghum tidak kunjung gacor. Yang terakhir, tidak konsisten kita sebagai ownernya, sebagai perawatnya, tidak konsisten dalam perawatan hariannya, sehingga burung tersebut males gak ada gairah untuk bunyi, teman-teman. Nah, kita ulang lagi sebab akibat sorghum tidak kunjung gacor. Yang pertama, lagi nyilet sakit. Yang kedua, mau pas mabuk. Yang ketiga, tidak cocok dengan pakannya. Dan yang keempat, tidak konsisten dalam perawatannya. Sebenarnya untuk mengetahui burung tersebut itu kenapa sih tidak kunjung gacor, ya pemiliknya sendiri, teman-teman. Di sini saya cuma memberikan pengalaman saya juga pasti pernah mengalami. Wah, bahwasanya burung tidak kunjung gacor ya, saya sampaikan kepada teman-teman. Akan tetapi kalau misalnya burung teman-teman itu tidak gacor ya, kita lihat nih, karena cuma owner yang tahu kenapa sih burung tidak gacor-gacor. Jadi pada intinya, sorghum tidak kunjung gacor itu pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Apapun itu pasti ada sebabnya yang mengakibatkan sorghum kita itu tidak kunjung gacor, tidak kunjung bunyi. Pasti ada sebabnya. Jadi kalau kita melihat sorghum saya kenapa, ya teman sendiri yang bisa melihat kondisi si burungnya. Di sini saya cuma memberikan pengalaman, meng-share dan memberikan penjelasan. Oh, teman-teman tuh harus seperti ini loh. Kalau misalnya mau burungnya itu kembali gacor lagi ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video singkat ini. Mudah-mudahan videonya ini bermanfaat dan jelas ya teman-teman. Kalau kurang jelas ya biasa, klik sosial media saya, Instagram, TikTok maupun Facebook. Linknya sudah ada di deskripsi, teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.